Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri Nirwasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya Kurniawan APMSI, penjabat Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Muara Enim merupakan salah satu dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Kabupaten Muara Enim terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 7.483 km persegi yang terdiri dari 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan. 15 kecamatan berada di dataran rendah, kurang dari 100 meter di atas permukaan laut, dan 7 kecamatan lainnya berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 615.720 orang. Pertumbuhan penduduk dibanding tahun lalu yaitu 3,57%. Hampir 80% dari luas lahan di Kabupaten Muara Enim adalah lahan pertanian dan perkebunan. Dengan komoditas unggulan yaitu beras, tanaman palawija, karet, sawit, dan kopi. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah penghasil kopi dan karet terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Luas izin usaha perkebunan mencapai 68.000 hektar. Perkebunan rakyat seluas 40.400 hektar dan izin usaha pertambangan sebanyak 29 IUP, pertambangan batu bara, minyak bumi, gas alam, dan batuan. Dari berbagai potensi maupun kondisi yang ada tersebut, tentunya kami berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang merangkul alam, yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memedomani prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, adapun isu lingkungan hidup yang mengemuka di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 ini, yaitu yang pertama, masih adanya status tercemar pada hasil analisis pemantauan kualitas air. Kemudian yang kedua, penurunan indeks kualitas udara. Dan yang ketiga, penyesuaian rencana pembangunan daerah berwawasan lingkungan. Kondisi bentang perairan. Kabupaten Muara Enim termasuk wilayah yang kaya akan sumber daya air. Luasan badan air di Kabupaten Muara Enim mencapai 16% dari total luas wilayah. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim dilalui sungai ataupun anak-anak sungai. Pola sungainya disebut dengan pola aliran dendritik. Sungai besar yang ada yaitu Sungai Enim dan Sungai Lematang. Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang berada sepanjang bantaran sungai masih bergantung dengan sungai untuk MCK. Hal ini secara timbal balik berpengaruh pada kualitas sungai. Curah hujan mempengaruhi debit air limpasan serta mempengaruhi sungai secara timbal balik. Curah hujan tertinggi terjadi tahun 2021 yaitu pada bulan Desember 587,5 mm dan terendah pada bulan Juni 60 mm. Peningkatan jumlah penduduk berpotensi meningkatnya limbah domestik. Berikut ini adalah proyeksi limbah sektor domestik di Kabupaten Muara Enim. Ada sekitar 103 usaha kegiatan yang telah memiliki perizinan, persetujuan lingkungan hidup dengan skala wajib AMDAL atau UKL UPL. Sungai juga menjadi media menerima atau menampung limbah dari aktivitas perusahaan. Untuk itu, kami pun telah melakukan langkah-langkah, baik pencegahan, pengawasan, dan pelibatan peran serta masyarakat, antara lain RT/RW Kabupaten Muara Enim, Master Plan Pemanfaatan Air, Master Plan Pemanfaatan Jaringan Sumber Daya Air, Master Plan Angkutan Transportasi Sungai, penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan master plan ruang terbuka hijau, dan penyusunan master plan agropolitan. Normalisasi dan perlindungan teknis untuk sungai.
Mengatasi dampak menurunnya produksi ikan akibat menurunnya kualitas lingkungan, pemerintah Kabupaten Muara Enim menyikapi dengan pemberian alat bantu penangkapan ikan sebanyak 65 buah, alat penangkap ikan sebanyak 195 unit, perahu atau kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan lebih kecil 3 GT beserta mesin. Peningkatan sarana penyediaan air bersih, antara lain pembangunan sambungan air rumah sebanyak 544 unit, pembangunan jembatan pipa besi air birik ruas jalan Simpang Aur Muara Harapan, pembangunan jembatan pipa Sungai Rambang Desa Baru Rambang Kecamatan Rambang, peningkatan spam jaringan perpipaan yang dibangun sebanyak 664 unit, pembangunan saluran air limbah, antara lain pembangunan sistem drainase perkotaan 33.521 meter, 1 unit drainase dan 6 unit spok atau plat, pemeliharaan sistem drainase sepanjang 2.200 meter, pembangunan IPAL dan jaringan perpipaan, pembangunan MCK dan pembangunan tangki septik individual sebanyak 2.194 unit. Pemanfaatan air bersih di masyarakat di luar sektor PDAM antara lain diawasi dan dibina melalui pemeriksaan kualitas uji laik depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Muara Enim. Kegiatan pemantauan kualitas air permukaan dilakukan 4 kali setahun di Sungai Enim, 14 titik, Sungai Pelawaran 1 titik, Sungai Aur 2 titik, Sungai Lematang, Sungai Niru dan Sungai Lengi. Pembahasan dan penerbitan pertek dan atau standar teknis mengikuti PP nomor 22 tahun 2021. Penyelenggaraan laboratorium air melalui UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Laboratorium menyediakan pelayanan pengujian kualitas air limbah guna mengetahui dampak aktivitas industri terhadap lingkungan di mana perusahaan tersebut berada. Bertolak dari hal-hal di atas, berikut dipaparkan inovasi Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim yang selaras dengan lingkungan dan bermanfaat kepada masyarakat. Sehingga tahun 2021 dan tahun 2022 diangkat inovasi Kepala Daerah sebagai berikut. Mempopulerkan entitas budaya dan tanaman khas Kabupaten Muara Enim, serta pengembangan ekowisata dan pengembangan ekonomi berbasis swadaya badan usaha milik desa. Mengangkat durian menjadi ikon budaya Muara Enim. Sekitar 17 kecamatan dari 22 kecamatan di Kabupaten Muara Enim memiliki kebun durian dan setiap musimnya selalu berbuah. Pengembangan pemanfaatan pisang dan pemanfaatan limbahnya untuk produksi bermanfaat. Mengembangkan ekowisata dan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kemandirian masyarakat dan pemberdayaan melalui badan usaha milik desa. Terhitung sejak saya dilantik sebagai penjabat Bupati Muara Enim, saya pun berkomitmen menjadikan lingkungan hidup sebagai prioritas utama yang harus diperhatikan demi menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Muara Enim. Demikian, inilah bentuk ikhtiar yang telah kami upayakan dengan tentunya mendorong partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang insya Allah akan terus kami upayakan dan benahi di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Salam lestari dari Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Nirwa Sitah Tantra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kami DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Dewan bersama-sama dengan kepala daerah bersinergi mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Muara Enim. Dalam pembentukan peraturan daerah, Muara Enim memiliki Perda nomor 4 tahun 2004
tentang pemanfaatan lahan bekas tambang PT Bukit Asam Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim. Perda nomor 11 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan dan Perda nomor 12 tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda yang diusulkan masuk Promperda tahun 2022 yaitu Perda Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Di bidang penganggaran, Dewan mensupport seluruh anggaran pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan serta anggaran perbaikan kualitas lingkungan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yang relevan setiap tahunnya. Di bidang pengawasan, pengawasan dilakukan secara komprehensif sepanjang tahun. Salah satunya pada tahun 2021, Dewan menerima aspirasi masyarakat mengenai potensi peningkatan pencemaran udara. Dewan menindaklanjuti dengan memanggil eksekutif dan langsung di-follow up dengan pelaksanaan kajian penempatan air quality monitoring system oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penganggaran alat tersebut sebagai upaya mengendalikan pencemaran udara di Kabupaten Muara Enim. Tugas melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan bukanlah tugas mudah. Namun selama ini kami bersama-sama kepala daerah memiliki komitmen yang sama mewujudkannya. Untuk itu kami terus mengharapkan pembinaan dari Kementerian LHK dan kami menyampaikan terima kasih serta penghormatan atas apresiasi yang telah dan akan diberikan untuk pemerintah Kabupaten Muara Enim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.